وبركاته. ورحمة الله وبركاته. طيب، هل صوتي واضح لكم؟ واضح. واضح يا أستاذ. واضح أستاذ واضح. طيب. طيب، الحمد لله. والصلاة والسلام على رسول الله. طيب، الحمد لله الذي جعل في تعاقب الليالي والأعوام عبرة للمعتبرين، وفي انصرام الشهور والأعوام ذكرى لعباده المؤمنين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أمر عباده بالاستفادة مما مضى وعدم الحسرة على ما فات وانقضى. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله المرتضى، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه من أهل الرضا، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم البعث والقضاء. أما بعد، آه، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. لا حول ولا قوة إلا بالله. يسرني أن أجتمع معكم في هذه الليلة المناسبة الطيبة. Ya, senang rasanya bisa membersamai kalian pada malam hari ini. Alhamdulillah, sudah sangat lama rasanya saya nggak diundang oleh Hamasa, dan ketika dapat undangan ini, eh, kayak kembali lagi ke kampung sendiri. Ya, Eh, masih jelas di ingatan saya beberapa tahun yang lalu. Kalau nggak salah inisiatornya ada di Zoom ini kayaknya. Arinal Hidayah. Huwa mewujud. Tadi sempat saya lihat, ya. Nah, Seiring Ustaz. waktu. Oke. Kami Ya, Alhamdulillah tanpa terasa ini sudah tahun keberapa ya Hamasa? mau masuk ke tahun ke-10, Ustaz. Masya Allah, Tahun sudah 10 tahun satu ya. dekade, Ustaz, satu dekade. Sudah, ya, ini sudah 1 dekade, ternyata nggak terasa ya. Tambah kerasa tuanya saya akhirnya. Ya. Karena ya masih jelas diingatan rasanya beberapa 10 tahun yang lalu, dengan inisiatif beberapa mahasiswa Sinjai yang ingin apa, bergabung membentuk sebuah komunitas positif yang dalam rangka mengupgrade kemampuan diri, potensi diri mahasiswa-mahasiswa yang berasal dari Sinjai, khususnya yang ada di Mahat Albir. Maka tentu harapannya setelah 10 dekade berjalan, apa yang dicita-citakan secara umum itu bisa kita lihat sudah sangat terrealisasi. Ya, tentu ada banyak plus minusnya. Namun yang namanya proses, tentu harapannya eh, progres itu dari hari ke hari harapannya semakin baik. Ya, sesuai dengan ya tema pada malam hari ini. Ya, kita diharap bisa mampu bertumbuh sama-sama. Ya, tidak sekedar stuck berada di satu tempat yang sama, sedangkan kita sama-sama berharap bahwa apa yang sudah kita lewati itu benar-benar bisa membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik di kemudian hari. Baik, eh, adik-adik mahasiswa sekalian, eh, ya, saya akan memulai materi ini dengan sebuah pertanyaan reflektif sebenarnya, bahwa sejak kalian jadi mahasiswa atau mungkin bahkan sebagian dari kalian sudah lulus jadi sarjana, apakah selama ini kalian sudah merasa sudah bertumbuh, atau atau jangan-jangan hanya sekedar bergerak sih bergerak, tapi bergerak di tempat yang sama, ya. Karena kalau orang jalan di tempat itu kan bergerak sebenarnya, tapi tidak berpindah, ya. Jangan sampai apa yang kita rasakan saat ini, bahwa kita sudah melalui proses yang panjang, kita sudah melalui menghabiskan bertahun-tahun lamanya. Namun ketika kita berkaca, yang kita lihat kok saya tidak jauh bedanya antara saat ini dengan beberapa tahun yang lalu. Ya, terlebih lagi dengan
zaman yang saat ini saya yakin sama-sama kita sadari sangat cepat rasanya. Informasi itu cepat, teknologinya itu cepat, ya kesempatan yang datang juga cepat. Namun ketika ditanya kepada individu-individu yang ada di dalamnya, banyak justru yang merasa semakin hari semakin tertinggal, semakin hari semakin bingung, bahkan semakin hari semakin kehilangan arah. Ya, belum lagi kehilangan arah ini kita rasakan pada segala aspek kehidupan manusia. Yang lebih spesifik saja misalnya, bagaimana ketertinggalan itu sangat terasa di dunia pendidikan. Ya, sudah sangat banyak rasanya konten-konten kreator yang membuat eksperimen sosial. Ya, bagaimana mereka bertanya kepada beberapa siswa, baik itu SD atau bahkan SMA, dan memberikan beberapa pertanyaan yang sifatnya sangat dasar, namun mereka tidak bisa menjawab. Ya, hitung-hitungan, perkalian, ya, yang saya rasa kalau di umuran saya itu di kelas 1 2 itu sudah khotam yang seperti itu sudah selesai. Namun saat ini anak yang sudah SMA diberikan pertanyaan-pertanyaan yang sangat dasar itu justru mereka tidak bisa menjawab. Ya, eh, ada hal yang sangat kontradiktif terjadi. Di saat orang saat ini sangat mudah belajar, namun faktanya justru anak-anak sekarang tidak terpelajar. Ya, ini tentu menjadi sebuah refleksi bersama bagi kita. Ya, apalagi saat kita melihat media sosial nih misalnya. Yang selalu kita lihat itu adalah kesuksesan-kesuksesan orang lain. Si A sudah punya rumah berapa, si B menjadi kolektor mobil-mobil mewah, dan dan begitu banyak influencer-influencer, eh, tokoh-tokoh yang setiap hari itu disaksikan, setiap hari dikagumi. Namun ketika kita justru berkaca sama diri kita sendiri, kita ini mau jadi apa? Ya, kita ini sebenarnya mau jadi apa? Nah, pertanyaan sebenarnya kemudian itu akan muncul. Apakah memang selama ini kita sibuk? Atau jangan-jangan kesibukan itu justru tidak benar-benar sibuk. Jangan sampai kesibukan itu tidak membuat kita bertumbuh atau malah justru membuat kita jadi stagnan, ya, stay di tempat yang sama, ya. Maka tentu kegiatan kita pada malam hari ini itu pada dasarnya bukan sebuah ceramah motivasi, bukan sekedar mendengar kajian, tapi sebenarnya ini sebuah ajakan untuk kita sama-sama bercermin, mengevaluasi diri kita sendiri. Maka, Masya Allah, panitia pada malam hari ini mengangkat tema yang tadi sudah disampaikan, ya bagaimana kita bisa bermuhasabah diri dan menata arah. Kita bertumbuh atau stagnan di tengah tantangan global yang ada. Maka tentu landasannya dari apa yang sudah kita ingin kaji sama-sama pada malam hari ini adalah pada dasarnya jauh-jauh hari Allah Subhanahu wa taala itu sudah meminta kita untuk senantiasa sadar, senantiasa menjadikan hari ini jauh lebih baik dari hari-hari yang lalu. Wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Hendaklah setiap jiwa itu memperhatikan apa yang sudah dia persiapkan untuk esok harinya. Maka izinkan saya selama beberapa menit ke depan untuk membersamai kalian untuk merenungkan bersama mengapa muhasabah itu menjadi sesuatu yang penting, apa sih maknanya bagi kita semua, bagi hidup kita, dan bagaimana cara yang nyata agar kita bisa benar-benar bertumbuh, bukan hanya sekedar bertambah usia, tapi menjadi pribadi yang jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Nah, pertanyaan yang kemudian menjadi pondasi dari apa yang akan kita kaji pada malam hari ini adalah mengapa muhasabah dan menata arah itu menjadi sesuatu yang penting dan mendesak. Nah, tentu ini dilandasi oleh beberapa hal. Yang pertama, tantangan kehidupan global saat ini yang begitu cepat itu tidak pernah menunggu apakah kita sudah siap atau tidak. Entah kita siap atau tidak,
kondisi, kemajuan, peradaban yang saat ini terjadi itu tetap akan terjadi. Tidak mungkin kondisi dan begitu banyak tantangan-tantangan global saat ini yang hadir itu menunggu setelah kita siap baru dia datang. Karena pada dasarnya mahasiswa hari ini itu hidup dalam beberapa kondisi, dalam beberapa pusaran. Pertama misalnya disrupsi teknologi dan AI. Kemajuan teknologi yang selalu datang dengan dua sisi mata uang. Di satu sisi dia begitu memberikan banyak kemudahan, namun di sisi lain dia begitu melenakan. Dengan hadirnya kecerdasan-kecerdasan buatan, pemakainya justru menjadi orang-orang yang tidak cerdas. Dengan hadirnya teknologi yang memudahkan kita mendapatkan informasi, mendapatkan berita, justru orang-orangnya akhirnya menjadi buta literasi. Ya. Belum lagi dengan persaingan global yang semakin ketat. Dengan hadirnya teknologi, dunia yang begitu luas ini seakan-akan menjadi sangat sempit rasanya. Sudah tidak ada lagi batasan, baik dari sisi ruang maupun dari sisi waktu rasanya saat ini. Kita berada di Indonesia, sangat mudah berkomunikasi dengan mereka yang ada di Arab Saudi. Orang-orang yang ada di Amerika, betapa banyak di antara mereka pekerjaannya itu justru ada di Indonesia. Ya. Sehingga kalau berbicara tentang persaingan di dunia kerja misalnya, itu saat ini, hari ini, di detik ini, itu ketatnya jauh lebih ketat dibandingkan beberapa dekade yang lalu. Nah, belum lagi ditambah hari ini overload informasi itu sangat kita rasakan. Begitu banyak informasi yang kita konsumsi di setiap hari. Mau itu informasi yang sifatnya baik, yang sifatnya positif ataupun negatif, itu semua sangat banyak. Bahkan saking banyaknya itu sampai overload, berlebihan. Namun sayangnya, informasi yang begitu banyak itu justru minim makna. Hanya sedikit di antara mereka yang mengkonsumsi informasi itu benar-benar memahami apa maksud atau pesan utama dari informasi yang dia baca. Seringkali hanya karena bacaannya yang singkat, sehingga dia menarik kesimpulan yang justru seringkali berbeda dari pesan yang ingin disampaikan oleh informasi itu. Orang saat ini sangat mudah membaca, tapi mereka tidak paham apa yang mereka baca. Maka masalah atau penyakit literasi hari ini dengan kemajuan teknologi yang sedemikian rupa itu justru semakin hari semakin parah. Nah, ditambah lagi dengan fenomena quarter life crisis, ya, krisis di seperempat dari kehidupan manusia. Ketika manusia manusia itu beranjak remaja, maka di masa itulah dengan apa yang mereka rasakan saat ini, betapa banyak remaja-remaja kita itu justru kebingungan, tidak tahu mau kemana, ragu nanti akan jadi seperti apa. Kuliah di jurusan apa, nanti kerjanya di bidang apa. Sehingga seakan-akan apa yang mereka jalani hari ini ya sekedar jalan saja, let it flow. Biarkan itu mengalir begitu saja. Dia hidup kehidupan remaja saat ini itu seperti layang-layang. Dia akan berjalan pergi ke arah mana angin akan membawanya. Sangat tidak memiliki arah. Dan hal-hal yang seperti ini, empat hal ini yang saya rasa hari ini menjadi masalah terbesarnya mahasiswa-mahasiswa yang entah itu masih berkuliah atau baru selesai dari perkuliahan yang mereka jalani. Belum lagi terkait masalah betapa banyak alumni yang kompetensinya itu tidak seperti yang diharapkan dengan semestinya. Misalnya yang paling sederhana, betapa banyak alumni jurusan pendidikan bahasa Arab misalnya. Saya kasih contoh pendidikan bahasa Arab karena saya di bidang itu, yang ya dia alumni, dia sarjana, tetapi dari sisi kompetensi dia sangat masih kekurangan. Sehingga dia bingung akhirnya. Saya ini sarjana pendidikan bahasa Arab, tapi bahasa Arab saya masih belepotan. Gimana saya nanti ngajar bahasa Arab? Ya, fenomena-fenomena yang saya rasa
belakangan ini sangat sangat dirasakan oleh mahasiswa. Nah, tentu kita akhirnya akan mendapati banyak orang yang kelihatannya sibuk, tapi pada dasarnya tidak bertumbuh. Dia aktif ya setiap hari kemana-kemana, tapi pada dasarnya tidak progresif. Itu disebabkan bukan karena dia tidak memiliki potensi atau kurang potensinya, tapi sebenarnya dia sedang kehilangan arah. Nah, terkait hal ini, pada dasarnya Allah sudah mengingatkan kita semua bahwa salah satu tanda orang yang beriman itu adalah mereka yang senantiasa mengevaluasi dirinya. Dalam surah Al-Hasyr Allah menegaskan, Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad. Itu wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dan hendaklah setiap diri itu memperhatikan apa yang telah ia persiapkan untuk hari esok. Nah, di ayat ini Allah menyapa orang-orang yang beriman. Setelah Allah menyuruh mereka untuk bertakwa, lihat apa yang dipadankan oleh Allah dengan perintah takwa itu, yaitu setiap mukmin diminta untuk melihat, memperhatikan apa sih yang sudah dia siapkan untuk hari esoknya. Nah, ayat ini pada dasarnya itu tidak sekedar berbicara tentang hari esok yang bermakna hari kiamat, tapi juga mengandung makna bagaimana dia mempersiapkan karirnya untuk esok hari. Bagaimana dia mempersiapkan kontribusinya untuk esok hari. Bagaimana dia mempersiapkan kebermaknaan hidupnya untuk esok hari. Jadi, di dalam ayat ini, Allah meminta kita untuk selain bertakwa kepada Allah, hendaknya setiap individu itu juga berkaca, ya, ngaca, bercermin sama dirinya. Apakah yang sudah dia lakukan dalam rangka menyiapkan hari esoknya? Entah hari esok yang dimaksud adalah kehidupannya di dunia, karirnya di dunia beberapa tahun ke depan, entah hari esok yang dimaksud adalah apa saja kontribusi yang kira-kira bisa dia berikan bagi umat di keesokan harinya, atau apakah hidupnya bisa bisa punya makna, bisa bermanfaat bagi orang banyak di keesokan hari. Dan tentu esok hari yang paling akhir adalah ya, apa yang sudah dipersiapkan untuk kehidupannya di akhirat saat amalannya itu akan dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Nah, Allah mengingatkan kita ini karena pada dasarnya di sisi lain Rasulullah juga mengingatkan akan salah satu hal yang sangat melenakan manusia. Apa itu? Rasulullah bersabda, "Ni'matani mab- maghbudun fihi makathirun minan nas, as-sihhatu wal faragh." Ada dua nikmat yang seringkali disia-siakan oleh manusia, yaitu nikmat sehat dan nikmat waktu luang. Waktu luang itu seringkali sangat melenakan. Waktu luang yang kalau tidak dimanfaatkan akan membuat kita stuck, ya tidak bergerak di situ-situ saja, terlena dengan waktu yang ada. Dan ingat, stagnasi itu lebih berbahaya dari kegagalan. Oleh karena itu, berdasarkan beberapa hal yang tadi kita sampaikan, maka saya rasa penting untuk sama-sama kita bermuhasabah dan memulai untuk menata arah kita bersama. Nah, ikhwati a'azakumullah, ketika berbicara tentang muhasabah, maka pada dasarnya kita tidak berbicara tentang menyalahkan diri sendiri. Tapi hakikatnya bagaimana kita menyadarkan diri. Nah, salah satu perkataan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu yang sangat terkenal adalah hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wazinuha qabla an tuzanu. Hisablah, hitunglah, evaluasilah diri kalian sebelum kalian dihisab, sebelum kalian dihitung, sebelum kalian dievaluasi. Dan juga timbanglah amalan kalian sebelum amalan kalian itu akan ditimbang di hari akhirat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah,
Berbicara tentang hakikat dari muhasabah diri, maka pada dasarnya kita berbicara tentang bagaimana kita melihat posisi diri kita. Kita perlu jujur nih, menilai, mengevaluasi diri kita sendiri. Apakah selama ini kita sudah menjadi orang yang kita harapkan versi terbaik dari yang kita mau ataukah tidak? Apakah selama ini kita sudah menjadi versi terbaik dari yang kita inginkan ataukah belum? Apakah selama ini kalau kita mengukur nilai ibadahnya kita dari level dari 1 sampai 10, sekarang kita itu ada di nilai berapa? Di angka berapa? Kalau kita berkaca pada ranah pendidikan kita, dari angka 1 sampai 10, progres pendidikan yang kita jalani selama ini itu ada di angka berapa? Kita harus dan perlu berani jujur untuk menilai diri kita sendiri. Seringkali kita itu sangat pandai menilai orang lain. Namun ketika kita diminta untuk menilai diri sendiri, kita seringkali tidak mau, enggan, bahkan cenderung marah ketika ada orang memberikan penilaian sama diri kita. Nah, ada satu fenomena yang sangat aneh buat saya. Tadi sempat saya sampaikan di salah satu kelas saya, bahwa ketika ada orang yang jelek misalnya fisiknya, kemudian dikatai atau dibilangin jelek sama orang, dia cenderung tidak bisa menerima itu, padahal itu fakta. Namun, di saat orang jelek itu dibilang ganteng misalnya, dia justru menerima itu. Ya. Padahal itu sudah jelas-jelas merupakan sebuah kebohongan. Ketika dia diberikan hal yang jujur, dia tidak terima, hanya karena dia tidak suka. Namun, ketika dia diberikan pujian yang pada dasarnya itu tidak benar, itu justru dia terima. Nah, orang yang seperti ini kan pada dasarnya tidak jujur melihat dirinya sendiri. Betapa banyak misalnya di dunia kerja, orang-orang itu pandai mengevaluasi teman-teman kerjanya. Si Fulan itu tidak bagus kerjanya. Itu si Fulan bicaranya aja yang banyak. Namun ketika evaluasi itu menuju dirinya sendiri, orang mengevaluasi dirinya, orang memberikan penilaian terhadap kinerjanya, yang dia lakukan justru cenderung menolak, cenderung defensif, membela diri. Nah, ketika kita ingin bermuhasabah, maka pada dasarnya kita harus berani jujur melihat posisi diri kita itu ada di mana. Nah, selain itu, hakikat dari muhasabah diri itu adalah bagaimana kita kemudian mampu menyadari kekuatan dan kelemahan yang kita miliki. Nah, saat kita mengevaluasi diri, jangan sampai nih yang kita lihat sama diri kita sendiri itu hanyalah hal-hal yang lemah saja dari diri kita. Namun kita tidak mampu menilai dan menyadari apa saja hal-hal positif, apa saja hal-hal yang menjadi kekuatan bagi kita sebenarnya. Maka saat mengevaluasi diri, kita harus fair. Apa yang menjadi kekuatan itu harus kita sadari. Dan apa yang menjadi kelemahan pun harus kita sadari dan kita terima. Harapannya tentu saja saat kita menyadari kekuatan dan kelemahan kita, tindak lanjut dari evaluasi tersebut itu mampu membuat kita menjadi pribadi yang jauh lebih baik, ya. Dan hakikat yang ketiga adalah kita juga harus mengakui apakah dengan segala hal yang sudah kita lakukan di tahap 1 dan 2 itu, saat ini kita itu sudah benar-benar menjadi pribadi yang bertumbuh atau justru pertumbuhan kita mandek, tidak kemana-mana. Berkaca diri kita dengan diri kita hari ini dengan diri kita beberapa tahun yang lalu, jangan sampai itu sama saja, atau bahkan yang lebih buruk, jangan sampai lebih buruk dari tahun-tahun yang lalu. Kan Rasulullah sudah mengingatkan bahwa mukmin yang baik itu adalah yang ininya harinya itu jauh lebih baik dari hari kemarinnya. Dan sebaliknya tentu yang paling buruk adalah mereka yang hari ini itu jauh lebih buruk dari hari-harinya yang telah lalu. Nah, berbicara tentang muhasabah ini, maka pada dasarnya kita kemudian sadar bahwa muhasabah ini merupakan fondasi bertumbuhnya seseorang.
Karena dengan dia bermuhasabah, dia mengevaluasi dirinya, dia menghitung-hitung dirinya, proses itu kemudian bisa melahirkan kesadaran. Oh, ternyata diri saya itu ada di angka 6 misalnya dari skala 1 sampai 10. Oh, dari sisi akademik dari angka 1 sampai 10 saya saat ini baru di angka 7. Nah, dengan hadirnya kesadaran itu, dia kemudian akan hal itu akan memicu dirinya untuk melakukan perbaikan. Oh, hari ini saya ada di angka 7, maka saya harus memperbaiki ini. Saya harus besok minimal ada di angka 8. Nah, dengan perbaikan yang dia lakukan, maka setidaknya dia akan memaksa dirinya untuk tumbuh. Tumbuhnya ke atas, bukan ke samping. Ya, sehingga dari yang tadinya 6 bisa menjadi 7, dari 7 bisa jadi 8, bisa jadi 9, bahkan bisa sampai 10. Inilah hakikat dari pertumbuhan yang diharapkan oleh setiap individu. Yang mana pertumbuhan ini bisa terjadi ketika dia senantiasa mengevaluasi dirinya, bermuhasabah di setiap waktu yang dia miliki. Nah, karena pada dasarnya ikhwati wa akhwati rahimakumullah, bertumbuh itu sangat berbeda dengan stagnan, ya. Bertumbuh itu berarti kita mau mempelajari hal-hal baru. Orang-orang yang tidak mau bertumbuh, yang selalu stagnan, itu selalu merasa cukup dengan apa yang mereka miliki. Orang yang mau bertumbuh itu selalu aktif memperbaiki diri. Di setiap waktu yang dia miliki, dia manfaatkan untuk berkaca, bercermin, dan melakukan perbaikan dari segala kekurangan yang dia lihat dari cermin itu. Sedangkan orang yang stagnan, dia akan selalu merasa nyaman di zona aman. Ketika dia sudah berada di zona yang membuatnya, cukup mi deh, begini mau saja. Aman mak, hidup mak. Ya, ada mi kerjaku, dan seterusnya. Dia tidak berusaha memperbaiki dirinya, maka ini menjadi awal dari kegagalan yang akan dia jalani di kehidupannya yang akan datang. Orang yang bertumbuh itu visioner dan terarah hidupnya. Dia dari awal itu sudah punya visi. Hidupnya itu akan menjadi seperti apa di kemudian hari. Dari awal dia sudah menunjukkan arah kemana dia akan pergi dengan segala aktivitas yang dia lakukan hari ini. Sedangkan orang yang stagnan, hidupnya itu reaktif. Tiba masa, tiba akal. Ya, ada tompi masalah baru dia pikirkan solusinya. Ya. Dia hanya bereaksi terhadap apa yang dia rasakan saat itu. Jadi, ya mereka inilah orang yang selalu bilang, ya biarkan dia indah pada waktunya. Padahal dia tidak berusaha mengindahkan hal itu. Dia hanya pasrah bereaksi apapun yang terjadi, ya terjadi, Mi. Ya. Dia tidak punya arah, dia nggak punya visi, dia mau bawa kemana hidupnya di masa yang akan datang. Orang yang bertumbuh itu pasti gagal. Tapi dia akan selalu belajar dari kegagalannya. Sedangkan orang yang stagnan itu mungkin tidak gagal, tapi dia tidak belajar. Dia aman, tapi tidak berkembang. Dia tidak gagal karena tidak pernah mencoba hal-hal yang baru. Sehingga apa yang dia dapatkan ya begitu-begitu saja. Nah, dua kondisi yang sangat bertolak belakang yang seharusnya bisa menjadi cermin. Kita ini berada di posisi yang mana? Apakah kita berada di kelompok yang bertumbuh ataukah justru kita berada di kelompok yang stagnan? Ingat bahwa stagnasi itu seringkali terlihat tenang, tapi sebenarnya dia mematikan potensi secara perlahan. Kenapa dimatikan potensinya? Karena pada dasarnya dia memiliki potensi itu, namun karena tidak melakukan apa-apa, tidak mengupgrade dirinya, sehingga potensi itu seiring waktu itu akan mati pelan-pelan, akan hilang secara perlahan. Nah, ikhwati wa akhwati azakumullah, berbicara tentang poin yang kedua, menata arah, maka pada dasarnya kita berbicara bahwa hidup ini itu harus memiliki kompas. Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, wa an laisa lil insani illa ma sa'a. Bahwasanya tidak ada yang bisa dimiliki oleh manusia itu kecuali apa-apa yang ia usahakan sendiri. Karena
pada dasarnya usaha tanpa arah itu ada sama dengan lelah tanpa hasil. Dia bekerja, dia berusaha, namun hasilnya tidak seperti yang diharapkan. Kenapa? Karena dia tidak menentukan arah dari awal. Sebaliknya, dia punya arah tanpa usaha. Itu sama dengan dia bermimpi tanpa mampu merealisasikannya. Nah, pertanyaan terbesarnya kemudian, kalau begitu, bagaimana cara kita bertumbuh dan menata arah? Maka setidaknya, teman-teman sekalian, ada beberapa hal yang bisa kita lakukan terkait bagaimana sih kita bisa bertumbuh melalui proses muhasabah yang kita lakukan, dan kemudian bagaimana kita menata arah setelah proses muhasabah itu kita selesaikan. Yang pertama, kita harus memulai proses bertumbuh itu dengan evaluasi, memberikan beberapa pertanyaan kritis. Sebagai contoh, misalnya minimal ada 3 pertanyaan kritis yang harus kita senantiasa pertanyakan sama diri kita sendiri. Yang pertama, tentang siapa saya hari ini dibanding 1 tahun yang lalu. Jika di tahun yang lalu saya seperti ini, apakah saat ini saya sudah menjadi versi yang jauh lebih baik daripada tahun yang lalu tersebut? Yang kedua, apa nilai yang sedang saya bangun saat ini? Apakah ada nilai positif, ada value yang saya sedang bangun di 1 tahun terakhir ini? Atau justru tidak ada nilai sama sekali yang sedang saya bangun, yang sedang saya berusaha gali, atau bahkan yang jauh lebih buruk dari itu? Jangan sampai tahun yang lalu itu ada banyak nilai positif yang berhasil saya dapatkan, namun tahun ini justru tidak ada nilai-nilai yang bisa saya banggakan. Dan pertanyaan selanjutnya, kemana hidup ini sedang saya arahkan sebenarnya? Tentu ketika eh, teman-teman semua menggambarkan kan orang Sinja ini di sini itu ada laut tuh, ya. Eh, Laut itu akan selalu menjadi tempat menguji kompetensi seorang pelaut. Di tengah gelombang yang luar biasa dahsyat, di tengah laut lepas, ya, ketika seorang pelaut itu tidak punya arah akan dibawa kemana kapal yang dia bawa, maka itu awal dari musibah besar yang akan dia alami. Syukur-syukur ketika musibah itu hanya menimpa dirinya saja. Seandainya dia hanya seorang diri di kapal itu. Bayangkan jika dia seorang nahkoda dari sebuah kapal besar, kapal yang memuat begitu banyak orang, dan nahkoda itu tidak punya kompas, tidak bisa membaca apa namanya bintang-bintang yang ada di langit sebagai petunjuk arah. Yang dia binasakan bukan hanya dirinya saja, tapi orang-orang yang ada membersamai dirinya pada waktu itu. Maka lihat betapa penting seseorang itu punya titik arah, punya titik tujuan dari awal. Dia harus tahu bahwa hidup yang dia jalani itu akan berujung kemana. Kita nih sebagai seorang muslim tentu harus sadar bahwa hidup kita di dunia itu ujungnya adalah hidup di akhirat. Pertanyaannya, apa yang sudah kita persiapkan untuk kehidupan di akhirat nanti? Ini kan salah satu bentuk pertanyaan yang sangat mendasar bagi kita. Nah, saat kita mengevaluasi diri, ya tentu ada banyak hal yang bisa kita kritisi terhadap diri kita, terhadap perjalanan hidup yang kita jalani, terhadap apa-apa yang selama ini sudah kita lewati. Jangan sampai kita nih hari ini ternyata adalah versi yang sama dengan tahun yang lalu atau bahkan jauh lebih buruk, versi yang jauh lebih buruk dari versi pribadi kita di tahun-tahun sebelumnya. Hal yang kedua yang juga bisa kita lakukan adalah memperbaiki niat, bukan sekedar memiliki target. Nah, Rasulullah mengingatkan di salah satu hadis yang sangat masyhur, "Innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawah." Saya yakin anak-anak Iqdat itu sangat hafal hadis ini. Ini hadis pertama, ya, bahwa yang dipelajari di Albir itu. Nah, sesungguhnya amal itu tergantung niatnya.
Nah, seringkali saat kita melakukan sesuatu, yang kita lakukan itu hanya membuat target semata. Tapi niat yang menjadi pondasinya justru jauh dari kata sempurna. Sebagai sampel misalnya, kita yang sedang berada di dunia pendidikan, sedang belajar, sedang kuliah, maka biasanya target dunia kita itu bisa lulus cepat, bisa dapat pekerjaan, bisa lanjut studi. Namun kita seringkali lupa untuk memperbaiki niat daripada sekedar membuat target. Apa itu? Bukankah saat kita belajar melangkahkan kaki untuk melalui proses pendidikan yang akan kita jalani? Hendaknya tujuan niatnya itu adalah kita ingin menjadi manusia yang bermanfaat. Rasulullah mengingatkan, khairun nasi anfa'uhum linnas. Saat kita belajar, maka ilmu yang kita pelajari itu semoga bisa menjadi salah satu wasilah beribadahnya kita. Saat kita bekerja, kita berharap dan berniat semoga profesi yang kita lakukan ini itu bisa menjadi ladang amal kebaikan bagi kita di hari ini dan di kemudian hari. Nah, betapa banyak orang yang dari awal niat dan targetnya itu memang jauh dari yang bisa kita harapkan. Niat itu startnya, target itu finishnya. Ya. Jadi ketika dari awal startnya bagus, maka untuk mencapai target itu nilai-nilainya itu akan jauh lebih positif. Yang kalau niatnya tidak bagus, startnya tidak bagus, ya mungkin bisa sampai di garis finishnya. Tapi sampainya itu tentu sangat jauh berbeda dengan mereka yang niatnya dari awal itu juga bagus. Saya sering mengingatkan kepada beberapa kepada mahasiswa-mahasiswa, khususnya mereka yang sedang menempuh jalur pendidikan. Seringkali orang-orang atau mahasiswa ketika memilih jurusan apa yang ingin dia masuki, niat mereka akan mencari jurusan-jurusan yang potensi pekerjaannya di kemudian hari itu jauh lebih besar. Atau dengan kata lain, sederhananya nih, bahasa baiknya, dia belajar, dia kuliah untuk bekerja. Ya. Nah, karena tujuannya itu adalah bekerja, maka setelah dia kuliah, selama dia bisa bekerja, selesai urusannya. Bahkan meskipun pekerjaan yang dia geluti itu jauh berbeda dari apa yang dia terima saat pendidikannya, nggak masalah. Kenapa? Kan memang targetnya, tujuannya adalah bekerja. Jadi meskipun misalnya saya kuliah di jurusan KPI misalnya, tapi karena kompetensi yang saya miliki tidak cukup di bidang itu, ketika bekerja, saya jadi tukang cukur di barbershop misalnya. Apakah itu salah? Tidak salah sebenarnya, ya. Tetapi yang salah adalah memang karena dia dari awal berniat bahwa ketika saya kuliah, ya saya harus cari jurusan, prodi, program studi yang bisa membuat saya bekerja di kemudian hari. Nah, masalah bekerjanya apa? Meskipun melenceng, ya nggak masalah, setidaknya targetnya benar. Ya, padahal sama ketika misalnya ada keluarga-keluarga saya, karena mereka tahu saya dosen, biasanya keluarga, saudara, om, tante misalnya ketika punya anak dan sudah mau memasuki dunia kuliah, mereka biasanya tanya sama saya, "Wah, ini ponakanmu, ini sepupumu, baiknya di kuliah di jurusan apa bagusnya? Biar bisa cepat kerja, biar bisa cepat jadi PNS ya. Karena standarnya pekerjaan orang di kampung itu kan PNS, kalau bukan PNS tidak bekerja beda." Ya. Nah, maka saya akan selalu ingatkan bahwa salah kalau pertanyaan seperti itu ditujukan ke saya. Kenapa? Karena saya ini tipe orang yang tidak pernah berpikir ketika saya memilih jurusan tertentu, tujuannya untuk mendapatkan pekerjaan tertentu. Nah, saat kita belajar, ya tujuannya adalah mencari ilmu. Yang semoga dengan ilmu itu kita bisa menjadi manusia yang lebih bermanfaat bagi orang lain. Dengan ilmu yang kita miliki itu menjadi kesempatan buat kita untuk memperbanyak amal ibadah kita.
dengan profesi, pekerjaan yang mungkin nanti akan kita jalani berdasarkan ilmu yang kita pelajari. Semoga itu bisa menjadi ladang amal-amal kebaikan bagi kita di kemudian hari. Anda ketika menekuni bidang yang Anda pilih, apapun bidangnya, Anda mampu jadi seorang yang profesional di bidang itu, Anda akan dicari oleh pekerjaan. Yakin, mau di bidang apapun, selama Anda profesional di situ, Anda akan dicari. Jadi, perspektif yang begitu banyak salah saat ini adalah mereka mencari bidang atau bidang ilmu atau jurusan yang kemungkinannya banyak potensi kerjanya. Tapi mereka lupa untuk memantaskan diri mereka untuk pekerjaan-pekerjaan itu. Nah, jadi memang dari awal perspektifnya salah, nih, niatnya salah. Maka yang perlu kita lakukan adalah perbaiki niatnya. Dari awal perbaiki niat. Anda masuk di Albir misalnya, Anda masuk di UI Alauddin Makassar misalnya, Anda masuk di Unismu misalnya, di UMI ataupun di kampus-kampus yang lain, pastikan Anda ingin belajar karena Anda ingin menjadi pribadi yang jauh lebih besar manfaatnya bagi orang lain dengan ilmu yang Anda miliki. Karena manfaat yang diberikan dengan dasar ilmu, potensi kebaikannya jauh lebih besar daripada orang memberikan manfaat tapi tidak didasari dengan ilmu yang kita miliki. Nah, hal berikutnya yang juga bisa menjadi dasar dari bagaimana kita bertumbuh dan menentukan arah. Kita harus sadar bahwa bertumbuh itu bertahap, bukan instan. Bahkan mie instan saja masih butuh waktu untuk membuatnya. Kan tidak mungkin Anda buat mie instan Indomie misalnya begitu beli langsung bisa dimakan. Tetap harus dimasak dulu, ya. Naikkan air 3 sampai 5 menit airnya matang baru masukkan mie-nya, ya. Belum lagi kalau bagi sebagian ada yang membuang airnya baru dimasak ulang lagi. Lalu dimasukkan telur kalau pakai telur, pakai sosis kalau pakai sosis, ya. Semua butuh waktu, ya. Semakin instan sesuatu itu, maka semakin murah dia. Kalian tahu barang-barang yang ori itu butuh waktu untuk membuatnya. Sedangkan barang-barang KW itu butuh waktu yang lebih singkat untuk membuatnya. Ya, kenapa singkat ya? Minimal dia nggak perlu pikir konsepnya, dia tinggal mencontek punyanya orang. Itu satu. Yang kedua, dia tinggal memilih bahan yang jauh lebih murah, yang jauh lebih cepat membuatnya. Ya, sedangkan barang yang betul-betul dikerja dengan baik, dengan sebagaimana mestinya, dengan teliti, itu tentu harganya akan jauh lebih mahal. Itu kenapa produk-produk yang dibuat tangan itu jauh lebih mahal dari yang dibuat oleh mesin. Ya, jauh lebih lebih mahal yang dibuat tangan. Ya, kenapa? Karena itu tadi ada banyak hal yang tidak bisa dilakukan oleh mesin, namun bisa dilakukan oleh orang-orang yang ahli. Nah, terkait bagaimana dalam bertumbuh itu kita butuh proses. Nah, Imam Syafi'i pernah berkata, dulu ini saya pernah belajar memanah. Nah, dari 10 kesempatan, panah yang tepat sasaran itu hanya dua. Yang minimal kena dengan apa bidang targetnya. Tapi meskipun hanya dua yang kena, saya tetap bersyukur. Kenapa? Karena yang delapan itu adalah bagian dari proses yang saya jalani. Ya, tentu dalam proses bertumbuh itu, hari ini mungkin hanya bisa kena dua, tapi karena besok dia lakukan lagi, dia latihan lagi, yang dua bisa jadi tiga, yang tiga bisa jadi empat, bisa jadi lima, bahkan bisa jadi 10. Ya, jangan bayangkan eh, sebagai contoh nih biasanya yang paling real selalu jadi contoh misalnya eh, proses bertumbuh itu kalau mau melihat proses bertumbuh yang baik itu, yang benar itu ada lihat saja Cristiano Ronaldo nih misalnya, ya. Cristiano Ronaldo ketika kita melihat fase karirnya itu kita akan bisa lihat pertumbuhan yang sangat pesat, sangat terlihat. Pertumbuhan yang
menuntut banyak konsekuensi. Pertumbuhan yang akhirnya bisa membuat dia masih ada di level top meskipun usianya sudah 40 tahun. Saya lebih tua 1 tahun dari Ronaldo. Ya, ya. Tapi kalau masalah rezekinya, woi, baina sama iwas sumur. Ya. Ya. Nah, Cristiano Ronaldo itu, kalau misalnya bagi yang suka bola ya, bukan berarti saya kreditkan Messi misalnya sebagai saingan. Tidak, saya hanya mau memberikan gambaran pertumbuhan yang dilakukan oleh seseorang yang menuntut banyak hal sebagai konsekuensinya. Ronaldo nih misalnya, dia adalah pesepak bola yang dalam latihan selalu datang duluan, selalu pulang belakangan. Ya. Bahkan beberapa temannya itu ada yang mencoba ngetes untuk datang lebih cepat. Ternyata Ronaldonya sudah ada duluan di situ. Ya. Dia datang di jam 7, Ronaldonya sudah ada di situ. Dia datang jam 6, Ronaldonya juga masih sudah ada di situ. Selalu dia kalah dengan dia. Eh, Lihat bagaimana Ronaldo itu beradaptasi dengan lingkungan yang dia hadapi. Ketika dia pertama kali memulai karirnya di Liga Inggris, dia bermain itu banyak gocek. Akhirnya apa? Dihantam kanan kiri sama lawannya. Dengan seiring waktu dia belajar, oh saya tidak boleh banyak gocek. Saya harus lebih banyak memanfaatkan waktu yang ada, memanfaatkan ruang yang ada, memanfaatkan kerjasama yang ada. Dan itu akan jauh lebih efektif. Dan akhirnya apa? Dia bisa menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Ya. Seiring waktu, seiring usia, yang tadinya dia berada di posisi winger sayap yang selalu selalu lari, begitu pindah ke Real Madrid, dia berpindah posisi. Dia belajar lagi. Ya, yang tadinya dia pemain yang sering kali ngasih umpan, menjadi orang yang paling banyak cetak gol. Ya. Dia belajar terus. Ya. Ketika dia tahu fisiknya sudah tidak sekuat dulu dalam lari misalnya, maka dia mengasah potensi yang lain. Apa itu? Penempatan, posisi, ketajaman di depan gawang. Dia belajar tuh. Tapi dengan semua yang sudah dia dapatkan hari ini, begitu banyak penderitaan yang dia lewati. Dia masuk gym di saat orang-orang tidak mau nge-gym. Dia menghabiskan waktu di saat orang-orang lain melewati waktu-waktu itu. Dia menjaga tubuhnya dengan tidak minum alkohol, tidak merokok. Di saat banyak pesepak bola baru terkenal sedikit sudah melakukan hal-hal yang sangat mengganggu kondisi tubuhnya. Ya. Lihat bagaimana proses bertumbuh itu butuh waktu, nggak bisa instan. Semakin lama waktu itu mengambil masa apa semakin lama proses itu mengambil waktu, maka semakin baik hasilnya. Semakin sedikit waktu itu diambil oleh proses, maka semakin kecil potensi baiknya. Nah, ironinya hari ini kita dihadapkan pada dunia yang sangat memuja hasil cepat, ya. Sangat-sangat berharap yang cepat. Ya, bahkan di dunia akademik saja, kalau berbicara tentang akreditasi, salah satu hal yang punya nilai besar itu adalah ketika alumninya selesai tepat waktu. Ya. Dan ini dilema sekali ini. Dilemanya apa? Dilemanya adalah kita dituntut untuk bisa cepat dan konsekuensi dari cepat itu adalah waktu yang dihabiskan untuk proses tadi itu tidak ideal. Ya, tidak ideal. Ya, sama dengan misalnya tumbuh-tumbuhan yang dipaksa matang sebelum waktunya, dikarbit misalnya, ya. Maka tentu matangnya itu akan berbeda dengan tumbuhan-tumbuhan yang matang dari pohonnya sesuai dengan waktunya. Nah, hingga akhirnya karena ada tuntutan bahwa alumni itu idealnya cepat selesai, konsekuensinya adalah waktu yang seharusnya dimanfaatkan untuk betul-betul mematangkan seorang mahasiswa itu akhirnya tidak diperhatikan. Yang penting cepat selesai, ya apapun hasilnya, ya itu urusan belakangan. Nah, dan hal ini sangat berbanding terbalik dengan apa yang Islam ajarkan sama kita sebenarnya.
Islam itu sangat menghargai proses, sangat menghargai progres. Mungkin kalian tahu bahwa ketika Allah ingin mengharamkan khamar, minuman keras, kan tidak cepat pelarangannya itu, ya. Itu ada 3 tahapan yang harus dilalui. Lihat bagaimana ketika Islam pertama kali datang. Islam pertama kali datang, kan tidak langsung memberikan perintah-perintah sholat, puasa, dan seterusnya. Ya. Hukum-hukum syara itu, hukum-hukum syariat itu, mayoritas turunnya di Madinah. Setelah melalui proses 13 tahun lamanya. Untuk apa? Memastikan bahwa kaum muslimin itu siap melakukan apapun yang diperintahkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Bandingkan, bayangkan, kalau misalnya Rasulullah begitu dia datang dapat risalah, dapat wahyu jadi nabi, jadi rasul, dalam waktu yang singkat dia suruh umatnya untuk sholat, untuk puasa, untuk mengeluarkan zakat, untuk pergi haji dan seterusnya. Kabur orang-orang. Kenapa? Mereka belum siap, ya. Nah, ini yang sebenarnya hilang dari dunia kita saat ini. Khususnya kalau tadi saya kasih contoh di dunia akademik. Kita selalu menuntut mahasiswa ini cepat selesai. Tapi kita tidak fokus pada bagaimana menyiapkan mereka dengan baik. Sehingga yang terjadi adalah alumni begitu keluar, ya begitu Mi. Ya, akan terasa sulitnya. Ya. Mahasiswa alumninya merasa kesulitan, yang mau menerima mereka juga kesulitan. Ya. Yang dilakukan oleh dunia pendidikan sekarang itu seperti produsen saja. Mengeluarkan produk banyak-banyak, nanti biarkan konsumen yang memilih mau menggunakan produk yang mana. Kan seharusnya tidak seperti itu. Pendidikan yang ada seharusnya memaksimalkan proses sehingga hasil yang kemudian bisa dipanen di kemudian hari itu betul-betul layak untuk dipanen. Nah, sayangnya dunia kita saat ini tidak seperti itu. Semakin cepat, semakin baik katanya. Ya, meskipun secara umum tidak selamanya yang cepat itu adalah hal-hal yang baik. Berikutnya, hal yang bisa juga kita lakukan adalah yang keempat, yaitu menerapkan 3 langkah praktis. Apa itu? Yang pertama, upgrade diri. Nah, ini bagian dari bagaimana kita bertumbuh dan menentukan arah dari awal. Dengan kita mengupgrade diri, senantiasa meningkatkan potensi, kompetensi, bekal yang akan kita gunakan di kemudian hari, ini menjadi salah satu kesempatan kita untuk bisa menjadi pribadi yang bertumbuh dan jauh lebih baik. Dengan adanya teknologi dunia digital yang semakin hari semakin merajalela, dan memiliki skill di bidang itu tentu hal yang tidak bisa kita ingkari lagi. Literasi kita itu seharusnya menjadi sesuatu yang wajib dimiliki. Bahasa asing, apalagi dengan teknologi yang tidak membuat orang-orang punya batasan lagi, membuat semua hal bisa terhubung dalam waktu yang singkat, maka salah satu senjata yang bisa digunakan adalah memiliki bahasa asing. Alhamdulillahnya, kalian yang ada di Zoom ini, saya rasa adalah orang-orang yang memang diberikan kesempatan oleh Allah untuk belajar dan mempelajari bahasa asing. Maka saran saya, manfaatkan waktu itu dengan sebaik-baiknya. Ya. Waktu itu sangat penting. Progres itu sangat kuat, sangat erat kaitannya dengan waktu. Semakin banyak waktu yang kalian habiskan dalam mengasah skill kalian, maka akan semakin baik hasilnya. Dan salah satu hal yang juga bisa kalian upgrade itu adalah skill komunikasi. Bagaimana kalian berbicara, bagaimana kalian berinteraksi, bagaimana kalian membangun jejaring. Itu juga adalah sebuah skill yang seharusnya dipelajari. Dalam rangka apa? Bertumbuh. Agar kita bisa menjadi sesuatu yang jauh lebih baik dari versi sebelumnya. Yang kedua yang bisa kita lakukan, dan ini juga penting, membangun circle positif, komunitas positif. Ya, ya salah satunya Hamasa inilah, ya, circle positif itu. Ya, seringkali kita tidak bisa memperbaiki diri sendiri dengan hanya mengandalkan diri ini seorang.
Seringkali kita butuh lingkungan, kita butuh teman, kita butuh circle untuk jauh lebih baik. Kan Rasulullah pernah mengingatkan bahwa seseorang itu ala dini khalilihi. Seseorang itu tergantung agama temannya. Kalau temannya baik, maka dia pasti akan baik agamanya. Kalau teman nongkrongnya itu adalah orang-orang yang tidak baik, dia akan ketularan tidak baiknya. Kan dalam bahasa yang lain ya, kalau orang bergaul dengan penjual minyak wangi, dia akan ikut wangi. Bagi mereka yang bergaul dengan pandai besi, ya mereka akan juga ikut bau, membawa bau asapnya. Maka jika kalian tidak bisa memastikan bahwa kalian bisa menjaga diri sendiri, maka carilah lingkungan yang bisa menjaga kalian. Kalau berbicara dalam konteks yang lebih sempit, misalnya dalam konteks dunia bahasa Arab, kalau mau pandai berbahasa Arab, carilah teman-teman yang juga mau berbahasa Arab. Ya minimal ketika kalian bersama teman-teman kalian dan teman kalian berbahasa Arab semua, ya itu akan memaksa kalian untuk juga berbahasa Arab. Malu di saat teman-teman kalian ngomong bahasa Arab, nah kalian berbahasa Indonesia. Ya. Maka lingkaran-lingkaran positif ini sangat penting untuk senantiasa kita jaga. Nah, dan yang tak kalah penting, itu adalah apa? Mendekatkan diri selalu kepada Allah. Ini yang tidak bisa kita lupakan. Bahwa sebesar apapun proses upgrading diri yang kita lakukan, sebanyak apapun lingkaran positif yang kita bangun, namun saat kita jauh dari Allah, itu semua akan kering rasanya. Jangan pernah lupa untuk berdoa. Jangan lupakan sholatnya. Al-Quran akan selalu jadi kompas hidup seorang mukmin. Dia akan selalu membawa kita kemana-mana. Dia akan selalu menyelamatkan kita saat kita tersesat. Hal-hal yang sudah seharusnya menjadi rutinitas, khususnya dalam hal ibadah kepada Allah, ya harus rutin dan selain rutin juga dijaga kualitasnya. Karena pada dasarnya segala hal yang kita lakukan itu betul-betul hanya dalam rangka menjadi pribadi yang jauh lebih baik. Dan kita yakin dan percayalah tidak bisa jadi pribadi yang lebih baik kecuali kita mendapatkan bimbingan dari Allah yang menciptakan kita, dari Allah yang sangat mengetahui seluk-beluk ciptaannya. Oleh karena itu, ikhwati wa akhwati, azakumullah, sebagai penutup dari apa yang sudah kita bahas pada malam hari ini, di malam ini kita pada dasarnya sama-sama sudah belajar bahwa tantangan kehidupan global itu tidak akan pernah menunggu kesiapan kita. Kita siap atau tidak, kehidupan ini akan terus berubah, akan terus bertumbuh. Yang ditunggu oleh dunia ini pada dasarnya bukan mereka yang selalu sibuk, tapi siapa yang paling siap dan siapa yang punya arah. Boleh jadi kita belum tahu apa yang akan terjadi di masa depan, tapi jangan sampai di hari ini pun kita tidak tahu berjalan kita itu ke arah yang mana. Maka hidup ini akan selalu punya dua pilihan. Kita tumbuh atau stagnan di tempat. Yang paling berbahaya pada dasarnya itu bukanlah kegagalan, tapi merasa aman lalu berhenti berkembang. Allah sudah berjanji bahwa Allah akan memberikan arah itu bagi mereka yang selalu berusaha. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami, maka pasti kami, kata Allah, akan menunjukkan jalan-jalan kami tersebut. Tidak mungkin kalian akan mendapatkan arah, tidak mungkin kita bisa mendapatkan arah itu kalau kita tidak berusaha terlebih dahulu. Allah akan membukakan arah itu. Allah akan menunjukkan arah itu. Tapi itu akan terjadi setelah kita melangkah satu demi satu langkah. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, setelah pulang, setelah selesainya kajian ini, jangan hanya sekedar berujung pada catatan-catatan yang ada yang sudah kita tulis. Tapi bawa juga satu hal penting, satu keputusan penting, satu pertanyaan penting.
apa yang akan kita mulai perbaiki sejak pekan ini. Karena pada dasarnya masa depan itu tidak pernah ditentukan oleh seberapa pintarnya kita hari ini. Tapi masa depan yang sejati, masa depan yang jauh lebih baik, itu ditentukan oleh seberapa serius kita dalam menata arah hidup yang kita miliki itu sejak sekarang. Semoga Allah senantiasa menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang sadar arah itu, yang senantiasa dikuatkan langkah menuju arah tersebut, dan senantiasa diberkahi proses pertumbuhan kita sama-sama. Hadza ma aqulu lakum wa astaghfirukum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. 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 Alhamdulillah, itulah tadi materi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Munawir. Mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan memotivasi kita untuk menjadi lebih baik. Apalagi kita berada di penghujung akhir tahun. Mudah-mudahan kita muhasabah diri kita untuk menjadi lebih baik dari masa ke masa. Baik, mungkin ada pertanyaan dari teman-teman sekalian. Mungkin 1-2 orang, 1 ikhwan dan 1 akhwatnya bisa ingin bertanya, silahkan. Tafadhol. Saya Kak, Tafadhol. baik. Sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Izin sebelumnya saya perkenalkan diri, nama saya Andi Wali, mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam semester 5 di Universitas Muhammadiyah Makassar. Mungkin pertanyaan saya mungkin sudah ada jawaban di slide, cuman saya mau mungkin pemantapan atau penegasan dari pemateri Ustadz Munawir. Sebelumnya saya dapat motivasi untuk pengembangan diri, itu dari buku Atomic Habits yang mengingatkan kita untuk tumbuh 1% lebih baik dari hari sebelumnya. Nah, saya berusaha bertumbuh setiap hari dengan menata niat, menulis target, dan melawan rasa bosan. Namun dalam proses itu tidak semua yang saya tuliskan itu tercapai. Ada hari-hari di mana rencanaku itu berjalan, dan ada pula yang hari-hari yang kayak berulang atau kosong. Nah, pertanyaannya, apakah pertumbuhan itu diukur dari konsistensi hasil yang tercapai atau dari kesungguhan untuk terus kembali meski sering gagal? Nah, jika setiap hari saya menulis tujuan namun tidak selalu sampai pada titik yang sama, apakah itu tanda saya sedang bertumbuh perlahan atau justru saya hanya berputar di tempat yang sama? Lalu bagaimana cara membedakan antara proses sabar yang sedang dibentuk Allah dengan stagnasi yang sebenarnya lahir dari ketidakjujuran pada diri sendiri? Dan terakhir, dalam menata arah hidup, sejauh mana kita perlu memaksa diri untuk disiplin? Dan di titik mana kita harus menerima bahwa Allah sedang mendidik kita melalui kegagalan ataupun mendidik kita dari rasa bosan itu sendiri? Mungkin itu. Mohon penegasannya, Ustaz. Oke, bisa diulang beberapa poinnya tadi. Saya ada kayaknya satu yang miss. Mm. Tadi set yang ini ada, apakah pertumbuhan itu diukur dari konsistensi hasil yang tercapai atau dari kesungguhan untuk terus kembali meski kita sering gagal? Terus ada juga stat yang kan setiap hari saya menulis tujuan, namun tidak selalu sampai pada titik yang sama. Apakah itu tanda saya sedang bertumbuh perlahan atau justru saya hanya berputar di tempat yang sama, Ustaz? Lalu bagaimana cara membedakan antara proses sabar yang sedang dibentuk Allah dengan stagnasi yang sebenarnya lahir dari ketidakjujuran pada diri sendiri? Dan dalam menata arah hidup, sejauh mana kita perlu memaksa diri untuk disiplin? Dan di titik mana kita harus menerima bahwa Allah sedang mendidik kita melalui kegagalan ataupun rasa bosan itu sendiri. Sekian. Oke.
Bagaimana moderator? Saya jawab atau gimana? Atau nunggu? Gimana moderator? Apa saya jawab atau nunggu lagi? Silakan Ustaz. Kenapa ada helikopter itu? Atau mungkin pertanyaan dari ikhwatnya satu. Itu matikan dulu helikopternya itu. Ribut. Mungkin kepada saudari Hasnawati, silahkan. Baik, terima kasih. Bismillah. Perkenalkan, sebelumnya saya Hasnawati Ilyas, pendidikan bahasa Arab dari UIN Alauddin Makassar. Terima kasih Ustadz atas kesempatannya pada malam hari ini. Bersangkutan dengan tema pada malam hari ini tentang muhasabah diri dan menata arah tentunya menjadi lebih baik. Ketika di setiap harinya kita selalu melakukan muhasabah di waktu itu, dan pada saat itu pula kita membuat planning untuk esok harinya, tentunya menjadi lebih baik. Akan tetapi ketika keesokan harinya biasanya muncul dalam diri kemalasan, sehingga planning yang harusnya terlaksana pada hari ini malah ditunda dengan alasan besok aja, hari ini kan banyak hal atau kayak sibuk begitu. Nah, kira-kira bagaimana kita mengubah diri yang terkadang selalu mengikuti rasa malas itu? Dan juga pertanyaan kedua Ustadz, ketika kita ingin berubah gitu menjadi lebih baik, tapi kadang lingkungan kita itu kurang mendukung. Biasanya ada statement yang keluar bahwa ngapain berubah, kan masih berbuat dosa begitu. Mending tetap saja melakukan dosa daripada setengah-tengah berubahnya. Nah, kira-kira bagaimana solusi untuk menangani hal seperti itu, Ustaz? Syukran, terima kasih. Baik, itulah tadi pertanyaannya. Mungkin kepada Ustadz Ahmad Munawir. Baik, terima kasih waktu yang diberikan. Dua pertanyaan yang bukan dua pertanyaan sih, dua penanya yang punya banyak pertanyaan turunan. Ya. Nah, ternyata yang punya keturunan bukan cuma manusia, tapi juga pertanyaan. Ya. Nah, eh, saya akan mulai dari penanya pertama. Mungkin saya akan jawab secara apa utuh saja ya, tidak detail satu-satu. Nah, kita harus paham bahwa yang namanya tumbuh itu butuh waktu, ya. Yang namanya tumbuh itu butuh waktu. Yang membedakan antara kualitas bertumbuhnya orang itu adalah pada bagaimana mereka merespon dan menyikapi waktu itu, ya. Nah, ini yang harus dipahami sama-sama bahwa bertumbuh itu butuh waktu dan yang membedakan kualitas bertumbuhnya seseorang adalah responnya terhadap waktu itu. Nah, tidak semua
tumbuhan yang ditanam dengan waktu yang sama itu akan menghasilkan buah di waktu yang sama. Ya. Meskipun mungkin sama-sama diberikan perlakuan, sama-sama disiram, waktu menanamnya sama, waktu menyiramnya sama, waktu memberi pupuknya sama, seringkali hasilnya itu tidak sama waktu memanennya. Ada yang beda sehari, ada yang beda seminggu, bahkan mungkin ada yang beda sebulan. Nah, terkait tidak samanya proses bertumbuh yang terjadi, itu tentu ada banyak variabel yang mempengaruhinya, ada banyak faktor, ya, ada banyak faktor. Sama dengan saat bertumbuhnya seseorang. Ada orang yang pertumbuhannya itu begitu pesat, meskipun misalnya dibandingkan teman yang lain yang sama proses bertumbuhnya, tapi hasilnya itu sedikit berbeda. Sederhananya nih misalnya, kalian yang sama-sama masuk di prodi yang sama misalnya, teman sekelas, meskipun diajar sama dosen yang sama, meskipun belajarnya di waktu yang sama, itu hasilnya pasti beda. Kenapa bisa beda? Ada banyak faktor yang mempengaruhi. Maka yang menjadi kata kunci dari pertumbuhan yang sedang kita jalani itu adalah konsisten dalam melewati waktu itu. Dan tentu responnya harus positif. Nah, terkadang nih, kita sudah punya tujuan, tapi ternyata tujuan itu nggak tercapai. Ya, alhamdulillah sudah punya tujuan. Ya, karena yang namanya rencana, ya namanya rencana itu tentu berbeda sama hasil. Rencana itu seiring waktu, itu akan menyesuaikan. Terkadang ada kendala yang terjadi. Nah, tapi setidaknya ketika kita merencanakan sesuatu, maka setengah jalan itu sudah kita tunaikan. Ya, orang yang tidak merencanakan sesuatu, maka orang yang tidak merencanakan keberhasilannya, maka itu sama dengan dia merencanakan kegagalannya. Ya. Nah, terkait kita menargetkan apa, hasilnya apa, itu hal yang sangat lumrah sekali terjadi. Ya, karena tadi ada banyak faktor nih. Contohlah sederhananya misalnya kalian mau pulang pergi ke Sinjai, ya. Ada dua orang mau pulang ke Sinjai, ya. Wali misalnya sama Amri, ya. Meskipun namanya sama-sama berakhiran I, meskipun misalnya sama-sama naik motor, meskipun misalnya sama-sama berangkat di jam yang sama dan melewati jalan yang sama, bisa jadi sampainya berbeda. Kenapa? Karena kendala yang dihadapi di jalan mungkin bisa berbeda. Amri misalnya, mungkin dia cenderung bisa lebih cepat sampai. Kenapa? Karena dia tidak perlu mampir makan di jalan, ya. Sedangkan Wali tadi, meskipun startnya di waktu yang sama, tapi dia lapar di jalan, dia harus mampir, ya. Setelah mampir di jalan, tidak lama ban motornya pecah lagi, bocor. Nah, dia harus me- memperbaiki bannya lagi, menambal bannya, kalau atau paling parah ya diganti bannya dengan ban yang baru. Tapi karena dia sudah punya target, nah itu akan memaksa dia tetap harus sampai meskipun lebih lambat daripada Amri, ya. Jadi meskipun dia telat, tapi setidaknya dia punya target yang harus dia selesaikan. Bayangkan misalnya kalau saya di jam yang sama naik motor juga, mau juga rasanya pergi ke suatu tempat, tapi saya tidak punya arah, ya. Meskipun saya menghabiskan waktu berjam-jam di jalan, ya saya tidak akan sampai. Kenapa? Karena dari awal saya tidak menentukan mau kemana. Ya. Kalau perjalanan ke Sinjai misalnya yang normalnya kalau lewat Bantaeng, Bulukumba itu biasanya berapa jam itu kalau naik motor? 4 jam, 5 jam ya. Ya, eh, ya 4-5 Iya, jam lah, 5 jam lah misalnya. Kalau tadi misalnya Amri yang terus-terus tidak berhenti-berhenti karena motornya sudah diisi bensin dari awal, perutnya juga sudah diisi full dari awal, 5 jam dia bisa sampai. Tapi karena tadi Wali lapar di jalan, kemudian ban motornya juga pecah,
yang harusnya 5 jam jadi 8 jam. Nah, meskipun 8 jam, tapi dia tetap sampai. Kenapa? Karena dari awal dia sudah punya tujuan, saya mau ke Sinjai. Nah, bandingkan dengan saya tadi, meskipun berangkat di jam yang sama, misalnya naik motor juga, tapi karena dari awal saya tidak menentukan mau ke Sinjai kah, mau ke Sidrap kah, mau ke Parepare kah, atau mau ke kemana, maka meskipun saya menghabiskan waktu 1 hari 1 malam di jalan, saya tidak akan sampai juga. Kenapa? Karena dari awal saya tidak menentukan arah. Maka ini pentingnya mengapa arah itu perlu kita tentukan dari awal. Target itu perlu ditentukan dari awal. Tujuan itu perlu ditentukan dari awal. Kenapa? Itu yang akan menjadi pendorong kita untuk bisa mencapai target itu meskipun di tengah jalan terkadang ada kendala. Nah, ada hal yang menarik sebenarnya bahwa sabar dan stuck itu sebenarnya seperti terlihat sama tapi pada dasarnya berbeda, ya. Jadi saya mau membandingkan antara sabar dengan stagnan, ya. Samanya apa? Samanya itu kelihatan sabar itu maksudnya dalam proses dia memerlukan waktu yang lama. Apakah itu sama dengan stagnan? Nah, ya. Maka saya mau menjelaskan bahwa mereka dua kata itu kelihatannya sama. Apa yang sama? Sama-sama terlihat diam, sama-sama terlihat tidak bergerak. Tapi pada dasarnya, pada hakikatnya, itu dua hal yang berbeda. Nah, sabar dalam proses itu adalah diam yang bergerak, ya. Jadi sabar dalam proses, misalnya dalam sedang proses bertumbuh, ternyata harus mengambil waktu yang lama, jadi dia harus bersabar di situ. Yang seakan-akan dirinya, kenapa saya tidak bertambah-tambah ini, kenapa saya kayak tetap jalan di tempat ini. Tapi dia sabar dalam menjalin proses, maka itu adalah diam yang bergerak. Dia tetap belajar, dia tetap berbenah, dia tetap tetap berusaha melangkah meskipun mungkin hasilnya belum kelihatan. Dia tetap punya usaha, dia tetap punya evaluasi, dia tetap punya arah, ya. Sehingga meskipun lambat dia tetap berlangkah. Sedangkan stagnan itu adalah diam yang berhenti. Ya, tadi sabar itu adalah diam yang bergerak, stagnan itu diam yang berhenti. Dia sudah merasa aman, dia sudah merasa cukup nih, saya nggak perlu berubah. Akhirnya apa? Dia menunda perbaikan dengan alasan menunggu waktu yang tepat. Nah, ini alasan klise nih biasanya. Wah, nanti deh, biarlah waktu yang akan menjawab segalanya. Atau biar Tommy, semua akan indah pada waktunya. Ya. Langsung istri saya marah. Semua akan safa pada waktunya. Ya. Nah, sabar itu sebagai kesimpulan, sabar itu adalah pada dasarnya itu menunda hasil, bukan menunda usaha. Kenapa? Dia tetap berusaha, ya, dia tetap berjalan, dia tetap melangkah, meskipun mungkin hasilnya jauh lebih lambat. Jadi sabar itu menunda hasil, bukan menunda usaha. Sedangkan stagnan itu menunda usaha, lalu menamakan itu sebagai sebuah kesabaran. Ya. Jadi itu pada dasarnya dua hal yang berbeda dan seringkali karena kita sudah stuck, kita nunda usahanya. Tidak sabar dia saya biar dominan TV. Ya. Pada dasarnya dia tidak bersabar itu, dia sedang menunda usahanya. Karena kalau orang sabar, dia tetap berjalan. Yang dia tunda hasilnya. Kenapa ditunda hasilnya? Karena ya tadi yang namanya pertumbuhan antara satu orang dengan orang lain itu seringkali membutuhkan waktu yang berbeda. Maka kata kunci yang perlu diingatkan dalam benak kita sama-sama itu adalah bertahan dan konsisten dalam proses itu. Saya tidak perlu menceritakan ulang kisahnya Ibnu Hajar yang belajar dari batu. Ya, saya yakin semuanya ustadz dan ustazah di sini sangat ingat, sangat tahu cerita itu. Ya, yang membedakan itu waktu. Dan seringkali ketika kita sabar dalam menjalani proses itu, dalam menjalani waktu itu, hasilnya juga akan manis.
Saya tidak pernah bilang bahwa ketika kita berusaha, ketika kita bertumbuh, itu tidak pernah ada angin yang menerpa. Pasti ada angin, pasti ada hama, ya. Pasti ada orang iseng yang kadang mencabut atau merobek daun-daunan, ya. Semua itu pasti ada. Tapi itu bagian dari pertumbuhan. Semakin banyak kendala yang dihadapi saat kita bertumbuh, maka semakin kuat proses pertumbuhan itu. Maka kuncinya itu adalah sabar dan konsisten dalam menjalani proses. Ya. Nah, kemudian saya ke pertanyaan yang penanya yang kedua. Nah, kita terkadang ini sudah punya target, sudah punya rencana, tapi ya kita ini manusia biasa. Kadang malas, ya. Kadang eh, tidak punya motivasi, kadang tidak mood, ya. Maka sering saya bilang bahwa itulah eh, eh, saya selalu bilang begini bahwa motivator terbesar seseorang, ya, motivator terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri, ya. Jadi motivator terbesar seseorang itu adalah dirinya sendiri. Terlepas orang mengatakan buruk tentang Anda, selama Anda meyakini diri Anda baik, maka Anda akan menjadi baik. Sebaliknya, sebaik apapun orang berpendapat tentang Anda, sepositif apapun orang menilai Anda, sebesar apapun ekspektasi orang kepada Anda dengan segala potensi yang Anda miliki, tapi Anda menutup diri, Anda menutup telinga, Anda merasa bahwa diri saya ini tidak layak, tidak bisa, tidak mampu, maka meskipun seluruh dunia mengatakan Anda bisa, maka pasti Anda tidak bisa. Nah, oleh karena itu, cara mengatasi malas itu adalah tadi memotivasi, mengingatkan diri sendiri selalu. Nah, tapi terkadang nih, kita tidak cukup mampu untuk mengatasi atau memotivasi diri. Ya, ada orang yang cukup dirinya sendiri, orang lain akan dia akan bisa memotivasi dirinya. Tapi banyak orang itu tidak bisa memotivasi diri sendiri. Maka saat itu terjadi, tadi ada hal yang saya sampaikan, ya, mencari circle lingkaran yang positif tadi, ya. Saat kita tidak mampu mengingatkan diri sendiri, maka perlu cari lingkungan yang bisa mendukung. Ya, saya ambil contoh misalnya. Dulu saya sangat tidak ingin lanjut studi ke Mesir untuk S1. Ya, kenapa saya nggak mau ke Mesir? Karena saya tahu bahwa di sana itu untuk tingkat S1 itu sangat menuntut kesadaran si mahasiswa itu yang sangat tinggi. Kenapa? Karena di sana tidak ada sistem dalam perkuliahan yang membantu mahasiswa untuk tetap rajin belajar. Selama Anda ikut ujian, Anda bisa lulus. Mau ikut kuliah, mau tidak, itu nggak masalah. Ya. Yang penting bisa ikut ujian, bisa. Ya. Nah, saya merasa, oh, saya tidak bisa begitu. Saya kalau mendapatkan sekolah begitu, wah bablas saya. Setiap hari akan pergi main bola, setiap hari akan pergi jalan-jalan, setiap hari tidak belajar. Maka saya berpikir, saya harus cari sekolah, kampus yang bisa memaksa saya untuk belajar. Ya. Kenapa? Saya tahu diri nih, saya tidak mampu untuk memotivasi diri saya sendiri selalu. Saya butuh lingkungan, saya butuh sistem, saya butuh circle yang bisa mensupport saya, memaksa potensi terbaik saya untuk bisa keluar. Ya. Maka saya pilihlah sekolah yang memang punya aturan, kalau batas kehadirannya terlewati nggak boleh ikut ujian, harus ngulang dan seterusnya dan seterusnya. Maka itu tadi, bahwa terkadang kita nggak bisa memotivasi diri. Maka saat itu terjadi, kita perlu orang lain. Nah, untuk mengatasi malas juga, biasanya kita perlu membuat target yang realistis. Nah,
Yang seringkali bikin kita malas berhenti di tengah jalan adalah karena target kita terlalu muluk-muluk biasanya. Ya. Kita lupa berkaca, kita lupa sama kemampuan diri kita nih. Tidak realistis target yang dibuat. Maka saat membuat target, ngaca dulu. Saya bisa nggak nih lakukan ini? Ya, mungkin nggak dengan potensi dan kompetensi yang saya miliki, target ini bisa saya capai dengan waktu yang saya canangkan. Karena jangan sampai Anda berharap mendapatkan 10 misalnya, tapi kekuatan Anda cuma 2. Ya, ya pasti tidak bisa itu. Ya. Dan ketika sudah menjalani dan sulit dan akhirnya sadar tidak mampu, akhirnya jadi malas, stuck, berhenti. Ya sudah berhenti, Mak. Karena dari awal dia tidak memberi target yang realistis. Ya. Nah, saya sudah beri target yang realistis nih. Ini bisa saya capai, tapi ternyata masih malas kak juga nih. Ya, ya, saya sudah motivasi diri nggak bisa. Saya sudah cari teman yang tidak yang bisa memotivasi saya, tapi masih kadang malas. Terkadang saya sudah bikin, ketika saya lihat target saya, ini sudah realistis sebenarnya ini, tapi masih malas. Maka hal yang berikutnya yang harus Anda sadari adalah bersyukurlah Anda masih manusia. Oh, berarti masih manusia ini. Kenapa? Karena manusia itu masih memang dengan segala usaha yang dia miliki, itu masih terkadang khilaf. Ya. Maka saat dia sadar dia manusia yang punya banyak keterbatasan, jangan lupa melibatkan Allah di situ. Ya, minta ketetapan hati dari Allah. Ya, minta agar Allah senantiasa istiqomahkan kita. Minta agar Allah menjaga niat dan usaha baik kita selalu. Karena kita tidak bisa menjamin kesuksesan itu meskipun kita memiliki dunia dan isinya. Allah yang maha kuasa, Allah pemegang kuasanya. Maka pastikan selalu memohon kepada Allah. Ya muqallibal qulub, sabbit qalbi ala ta'ati. Ya, wahai sang pembolak-balik hati manusia, tetapkan nih hatiku dalam ketaatan kepadamu. Tetapkan hatiku dalam menjalani proses bertumbuh yang sedang saya lewati, saya jalani. Minta doa sama Allah. Karena setelah kita berusaha melewati beberapa hal, menguatkan diri sendiri, mencari teman saat tidak bisa, mencari lingkungan yang baik, ya, membuat target yang realistis, seringkali kita lupa kita ini manusia. Ada zat yang lebih kuasa, yang maha pengatur segalanya. Libatkan Allah di situ. Nah, yang kedua, lingkungannya tidak mendukung. Bagaimana kita meresponnya? Kita mau berubah nih, tapi orang selalu bilang, buat apa kok berubah? Nah, masih berdosa aja kok. Ya, ini perkataan yang benar, tapi dijadikan dalil pada tempat yang tidak benar. Ya, sama halnya ketika Anda bilang bahwa ngapain kamu berjilbab? Nah, tidak baik perilakumu. Hmm. Ya, lebih baik itu orang tidak berjilbab tapi bagus akhlaknya daripada Anda berjilbab tapi tidak bagus akhlaknya. Itu asumsi yang salah sebenarnya. Dengan Anda berjilbab tapi masih kerap melakukan dosa, setidaknya Anda melakukan satu kebaikan dan melakukan satu keburukan. Ya. Daripada melakukan sudah tidak baik mi akhlaknya, tidak pakai jilbab mi juga. Ya. Sama misalnya, ketika ada asumsi ini biasanya bagi mereka yang terjun di dunia dakwah misalnya, ya memang benar bahwa idealnya dakwah yang paling baik itu adalah dakwah bil hal, ya. Anda mendakwahi dan Anda sudah baik terlebih dahulu. Tapi kalau Anda menunggu Anda baik baru mau berdakwah, pertanyaan berikutnya, kapan Anda berdakwah? Ya. Karena kalau perasaan baik tak yang nilai tak yang mau dibilang baik itu selalu ditunggu, maka kita akan mengukur diri kita tidak akan baik-baik. Ya, dan potensi kebaikan itu akhirnya terlewatkan begitu saja. Ya, maka eh, meskipun misalnya nih kita masih kerap khilaf melakukan dosa, ya tetap kita harus melakukan kebaikan-kebaikan yang sudah seharusnya kita lakukan. Ya,
masalah Anda tetap lalai, ya itu bagian dari proses tumbuh. Ya, seperti tadi yang saya bilang bahwa bertumbuhnya orang itu beda-beda. Ya, ada yang tumbuhnya mulus-mulus, ada yang ya butuh bertahun-tahun bahkan. Ya. Tapi selama Anda tetap berjalan, selama Anda tetap melangkah, itu bagian dari pertumbuhan. Sekecil apapun pertumbuhan itu, selama dia masih bertumbuh, itu tetap disebut bertumbuh. Ya. Nah, kalau sudah berusaha, nah lingkungannya masih mendukung, ya hijrahlah. Kan begitu, Ji, ajarannya dalam agama tak? Ya. Seringkali memang ketika kita sudah mentok, tidak bisa mendapatkan support yang positif dari orang sekitar kita, nah kita ini orang yang sangat membutuhkan lingkungan yang tepat, maka cara yang baik adalah ya mencari lingkungan yang tepat itu dan meninggalkan lingkungan yang lama. Rasulullah ketika dakwahnya di Madinah sudah mentok, dia tidak berhenti berdakwah, dia melangkah pergi ke tempat yang baru, ya berhijrah. Orang yang sudah membunuh 99 orang, yang saya yakin kalian sudah sangat tahu ceritanya, ya, mendapat guru yang salah nih. Ini bahayanya guru yang salah juga nih. Ya, guru yang sesat. Ya, guru yang sesat itu sangat berbahaya. Si si orang yang membunuh 99 ini mau bertobat tapi dapat guru yang salah. Akhirnya apa? Dia melakukan kesalahan yang sama lagi. Ya. Tapi begitu dapat guru yang tepat, dikasih tahu. Dia tahu masalahnya. Guru yang kedua itu tahu masalahnya. Orang ini baik nih, mau berubah. Tapi lingkungan sekitarnya tidak mendukung. Maka yang dia harus lakukan adalah tinggalkan kampungnya. Pergi cari kampung baru, cari lingkungan yang baru. Dan di tengah jalan kalian tahu kisahnya kan tidak sampai. Tapi usahanya itu yang membuatnya sampai di surga. Ya. Jadi belum melakukan kebaikan, dia baru berusaha menuju ke pintu kebaikan itu. Tapi itu sudah menjadi jaminannya untuk memasuki surganya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau memang mentok di lingkungan itu dan merasa tidak mampu mengcounter, maka pergi cari lingkungan yang baru. Nah, sering saya bilang sebagai penutup bahwa salah satu kunci suksesnya orang yang mau bertumbuh adalah terkadang dia harus tuli dengan suara-suara yang ada di sekitarnya. Ya, kita tidak bisa mengatur mulutnya orang. Kita tidak bisa mengendalikan kata-kata yang keluar dari lisan seseorang. Yang bisa kita kendalikan adalah telinganya kita. Apakah mau mendengar atau tidak. Selama ini, orang seringkali fokus pada hal-hal yang di luar kendalinya. Sehingga dia tidak akan mendapatkan solusi apa-apa. Seringkali, karena fokus sama hal yang di luar kendali, dia melupakan hal-hal yang pada dasarnya bisa dia kendalikan. Kita memusingi selalu orang yang mulutnya kasar, selalu ngomongin yang tidak-tidak, selalu memfitnah, menggibah kita. Itu semua yang dipusingi. Padahal ada solusi yang baik. Tutup telinga. Ya. Nggak usah didengar. Ya. The show must go on. Ya. Kita harus tetap jalan. Ya. Tutup telinga, jadi tuli. Jalani apa yang menurut kita baik, selama itu benar, dan sebagaimana yang diinginkan oleh Allah dan Rasulnya, dalam rangka mencari ridho Allah, dalam rangka menebar kebaikan, jalan saja. Di tengah jalan dapat duri, ya namanya perjalanan. Di tengah jalan dapat batu kerikil, ya namanya berjalan. Ya, kalau tidak mau kena duri, tidak mau kena kerikil, ya tinggal di rumah saja. Nah, tinggal di rumah saja. Kadang nah lempar ke orang batu. Ya. Jadi pilihannya mau tumbuh atau tidak itu kembali sama kita. Bertumbuh itu butuh waktu. Dan agar kualitas bertumbuh itu maksimal, maka maksimalkan interaksi respon kita terhadap waktu itu. Ketika bertumbuh itu membutuhkan waktu yang lama, kita sabar. Ingat, sabar itu menunda hasil, bukan menunda usaha. Hasilnya mungkin lambat, tapi selama kita masih tetap melangkah, masih tetap berjalan, maka hasil itu akan datang cepat atau lambat. Semoga ini bisa menjawab beberapa pertanyaan tadi. Ya, kebenaran yang mutlak hanya milik Allah. Wallahu a'lam. Wa astaghfirukum wa syukran lakum. Baik,
sebelum kita tutup, mungkin ada closing statement dari Ustadz atau motivasi singkat untuk para peserta, wabil khusus untuk teman-teman Hamas, Ustadz. Oke, saya minum dulu ya. Baik, ada di mahasiswa sekalian, ya, wabil khusus abna'u hamasa, ya. Hidup itu tidak pernah menuntut kita langsung sampai, tapi hidup itu menuntut kita untuk terus melangkah. Nah, terkadang ada banyak duri, banyak kerikil di tengah jalan itu. Nah, itu semua ujian untuk menguatkan tekad kita. Apakah mau melangkah atau justru berhenti di tengah jalan. Nah, jika kita mau selalu bermuhasabah dan berani menata arah dari awal, sekecil apapun langkah yang kita jalani, maka itu adalah tanda bahwa pada dasarnya kita sedang bertumbuh. Jangan pernah takut berjalan pelan. Takutlah kalau Anda berhenti. Karena selama Anda melangkahkan kaki, insya Allah kalian akan sampai sekarang atau nanti. Semoga Allah senantiasa membimbing langkah kita. Dan semoga untuk mendapatkan jalan yang tepat itu, Allah memberikan kita lingkungan yang tepat juga. Nah, bagi kalian yang sudah ada di sebuah lembaga, di sebuah komunitas, di Hamasa ini misalnya, ingat bahwa seringkali dalam proses bertumbuh itu, kita membutuhkan pupuk yang bisa menyuburkan tanaman kita. Wadah ini semoga bisa menjadi salah satu pupuk itu. Ya, pupuk yang bukan hanya memupuk persaudaraan saja, tapi bisa membuat kalian semua menjadi individu-individu yang bertumbuh dengan baik sebagaimana yang kita harapkan sama-sama. Oleh karena itu, tetaplah saling bergandengan tangan, saling ada bagi temannya, saling mengingatkan, ya, saling membantu, karena untuk bisa maju, kita butuh tangan-tangan yang membantu. Semoga Allah membimbing langkah kita semua. Semoga Allah senantiasa memberkahi proses langkah kita. Dan semoga Allah meneguhkan, mengistiqomahkan arah hidup kita sama-sama. Syukran lakum, sukses selalu. Semoga Hamasa bisa senantiasa seperti namanya. Punya semangat yang memberi manfaat. Alhamdulillah, dengan berakhirnya kajian kita pada malam hari ini dan berakhir pula tadi sesi tanya jawabnya, saya selaku moderator mengucapkan jazakallahu khairan katsiran kepada Ustadz Ahmad Munawir dan jazakallahu khairan katsiran kepada para peserta yang telah bergabung pada kajian kita pada malam hari ini. Saya tutup dengan billahi fisabilil haq fastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Proses. Ya, syukran untuk undangannya ya. Insyaallah undangan selanjutnya, Ustaz. Atur saja. Ya. Kalau buat Hamas, apa sih yang tidak? Asik. Ya, selamat beristirahat ya. Syukran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.